Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bapak dalam pembelajaran daring Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Oh ya, hari ini kita sudah mulai pada semester 2, di mana tinggal beberapa saat lagi ataupun beberapa bulan lagi sebelum kita meninggalkan alma mater sekolah kita tercinta. Pada pembahasan awal kali ini, sesuai dengan video yang kalian lihat, Bapak akan menerangkan tentang bab pernikahan dalam syariat Islam. Di mana standar kompetensinya pertama, memahami hukum Islam tentang hukum keluarga. Kemudian, di antara kompetensi dasar yang ingin dicapainya, pertama, menjelaskan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam. Kedua, menjelaskan hikmah perkawinan. Dan yang ketiga, menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia. Anak-anakku yang Bapak cintai, membahas tentang pernikahan tentulah yang terbayang oleh kita bagaimana nanti suasana ketika kita membangun rumah tangga. Kita dengan pasangan kita saling bahu-membahu, membangun rumah tangga kecil yang sakinah, mawadah, warahmah. Itu mungkin sudah menjadi dambaan kita. Nah, lantas sebelum kita masuk ke sana, kita terlebih dahulu membahas tentang bahasan pernikahan itu sendiri. Pernikahan, kalau dilihat secara bahasa, kata nikah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti bertemu atau berkumpul. Sedangkan menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir. Ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Ada juga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia dan yang berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Anak-anakku, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj atau farji. Dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat melemahkan syahwat. Di sini Nabi Muhammad SAW memerintahkan, menganjurkan kepada kita umatnya untuk menikah. Kalau kita sudah siap, kalau kita sudah sanggup. Ini biasanya siswi putri kalau misalkan nanti udah lulus, kalian udah sanggup menikah, ya tinggal menikah saja. Bagaimana Pak dengan siswa putra? Kalau kalian sudah sanggup, kalian sudah mapan, ya silahkan. Tapi Bapak menganjurkan untuk laki-laki, kalian harus menjadi orang yang mapan dulu, baru nanti menikah. Kemudian kita bahas tentang dalil Al-Quran, yang mana diantaranya ini menganjurkan ataupun memerintahkan kepada kita untuk menikah. Di antaranya adalah Quran surat An-Nisa ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum ala tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'un. Yang artinya,
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita yang lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut dan tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Atau budak-budak yang kamu miliki. Nah, yang demikian itu adalah yang lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Di situ ada kata fangkihu ma'to balakum. Maka nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kalian senangi. Kemudian kalian bertanya, Pak, lantas hukum pernikahan ini apakah wajib? Apakah sunnah atau bagaimana? Ayo kita bahas. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah. Artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian ditinjau dari segi kondisi yang akan melakukan pernikahan. Hukum nikah dapat berubah. Iya, dapat berubah. Entah itu menjadi wajib, sunnah, makruh, ataupun haram. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Pertama, jaiz atau mubah. Artinya dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Nikah itu boleh. Kemudian hukumnya wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah, sedangkan bila tidak menikah, khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan. Kalau misalkan kita sudah cukup dan kita sudah mapan, kemudian kalau misalkan kita tidak segera menikah, dikhawatirkan kita berbuat zina, maka segeralah menikah karena hukumnya wajib. Kemudian sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus kepada perzinaan. Maksudnya, kalau misal pun kita sudah siap, kita sudah mapan, tetapi ketika kita tidak menikah, ketika kita belum menikah pun kita masih bisa menjaga syahwat kita, maka hukumnya sunat. Kemudian makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Ini misalkan kalian kelas 12, kalian ngebet nih nanti lulus pengen nikah sama siapa gitu, sama si A, sama si B, sama si C. Tapi nggak ada kemampuan buat nanti ngenafkahinnya kayak gimana. Maka hukum kalian menikah itu makruh. Kemudian hukumnya haram. Pak, nikah bisa haram? Bisa. Kalau orang yang akan melakukan perkawinan itu tetapi ia mempunyai niat yang buruk. Seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk yang lainnya. Kalau sekedar niat menikah itu untuk menyakiti hati perempuan ataupun berbuat buruk kepada perempuan, maka pernikahannya hukumnya haram. Ya, semoga hukum pernikahan bisa kalian pahami. Kemudian kita bahas tentang tujuan pernikahan. Secara umum, tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, pria terhadap wanita ataupun sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Secara umum, tujuan pernikahan dalam Islam bisa diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Tentunya, nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Tuh, ketika kita sudah menikah, maka yang diperoleh adalah kebahagiaan dan ketenangan hidup. Itu Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian tujuan yang kedua adalah membina rasa cinta dan kasih sayang. Ya, nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, ataupun anak. Ya. Kemudian yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti sudah menikah, seorang suami kemudian berhubungan badan dengan istrinya,
maka itu menjadi ladang amal pahala yang teramat banyak sekali. Maka kita harus tergiur dengan hal seperti itu. Maksudnya ketika kita menjauhkan diri dari perbuatan zina, kemudian mendekatkan diri kepada perbuatan halal menikah, nanti kita akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Daripada berbuat zina yang jelas-jelas dosanya luar biasa besar, ya mending menikah. Ya. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena melaksanakan perintah Allah, maka menikah akan dicatat sebagai ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai." An-Nisa ayat 3 seperti yang tadi, "Fankihu ma tobalakum minan nisa'i." Kemudian yang kelima, tujuan pernikahan adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mencela orang yang hidup membujang atau beliau menganjurkan umatnya untuk menikah. Sebagaimana sabda beliau dalam hadisnya, "An-nikahu sunnati, faman rogiba an sunnati, falaisa minni." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya, nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka bukan golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, Nabi menganjurkan umatnya untuk menikah, maka yuk kita nanti ketika kita sudah mapan menikah. Ikuti sunnah Rasul. Kemudian yang keenam, untuk memperoleh keturunan yang syah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46, "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia." Tuh, harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia. Untuk menggapai itu, raihlah dengan wujud pernikahan. Ketika kita menikah, niatkan ingin memiliki keturunan. Insya Allah terjamin rizkinya. Ya, ini mungkin bahasan di pertemuan kita di awal semester 2 tentang pernikahan. Kalian boleh bertanya di kolom komentar, ataupun kalian boleh bertanya kepada Bapak langsung. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan, kita berdiskusi bersama-sama. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat. Selamat berjumpa di minggu depan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.